Realize Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kami tertarik membahas satu topik mengenai pendekatan psikoanalitik. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam kepada materi tersebut, alangkah lebih baiknya kita saling kenal dulu ya. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, alangkah baiknya kita saling kenal agar kita bisa saling sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya Sania Hasan. Saya Beatrice Tiffany Gour. Saya Florencia Anggeli Lahut. Saya Skolastika Matricia Bani. Saya Jumeti Tefanai. Saya Maria Gracia Ov. Dan saya Elvita Elviteani. Baik, pada kesempatan kali ini kami sudah berdiskusi sebelumnya dan membahas mengenai materi pendekatan psikoanalitik. Nah, sebelum kita masuk ke teori dari psikoanalitik, alangkah lebih baiknya nih kita mengenal pengantarnya dulu ya. Latar belakang kenapa sih psikoanalitik itu bisa ada. Nah, sedikit latar belakang dari psikoanalitik ya teman-teman. Psikoanalitik itu merupakan satu aliran dari psikologi. Nah, ada 3 aliran besar utama dalam psikologi. Yang pertama psikoanalisis, yang kedua behaviorisme, dan yang ketiga eksistensial humanistik. Nah, psikoanalitik yang kami akan bahas ini masuk ke dalam salah satu aliran utama dari psikoanalisis. Nah, yang dicetuskan oleh Bapak psikoanalisa sendiri yang bernama Sigmund Freudian. Nah, Sigmund Freudian ini dia sangat hebat teman-teman ya. Karena apa? Dia tuh mampu untuk menciptakan sebuah pemahaman baru yang bentuk aliran dari psikoanalisis. Dan teman-teman tahu tidak bahwa 3 aliran psikologi ini yang membuat ilmu psikologi ini populer di seluruh dunia. Nah, karena kita sudah masuk ke dalam latar belakang dari apa itu psikoanalitik, kita mungkin akan lebih baik membahas konsep-konsep utama ya. Kenapa psikoanalitik itu ada? Oke, siapa yang ingin membahasnya terlebih dahulu? Baik. Yang pertama itu mengenai psikoanalitik. Psikoanalitik adalah teori psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Dalam teorinya itu Freud mengemukakan ada tiga konsep, yaitu ada id, ego, dan superego sebagai 3 elemen yang membentuk kepribadian manusia. Nah, yang pertama adalah id. Id adalah sistem kepribadian yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Ketika bayi dilahirkan, ia hanya memiliki id sebagai sistem kepribadian yang dominan yang berisi naluri-naluri yang tidak terorganisir, buta dan mendesak. Jadi id ini tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah atau baik dan buruk. Karena id ini hanya didorong oleh satu kepentingan, yaitu memuaskan kebutuhan insting yang mendasar. Nah, id ini juga tidak terikat oleh norma atau aturan sosial dan cenderung mengikuti keinginan dan dorongan yang timbul secara spontan dan tanpa pertimbangan. Nah, contoh dari id yang mendominasi perilaku seseorang itu adalah ketika seorang anak itu merengek atau menangis keras ketika ia tidak diberikan makanan yang diinginkannya, atau ketika ia merobek kain yang dilarang untuk dipegang dan memainkan isinya. Nah, tindakan itu tuh tidak memperhitungkan konsekuensi atau aturan sosial yang berlaku, karena itu hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan insting yang mendesak saja. Contohnya kayak anak-anak yang tantrum itu ya, kalau nangis tuh pasti merontak dan lain sebagainya. Oh, itu didominasi oleh id-nya. Oh, baik. Nah, yang dari Freud yang kedua itu ada ego. Nah, ego ini adalah bagian dari sistem kepribadian yang berperan sebagai eksekutif yang mengatur dan mengendalikan naluri-naluri dari id tadi. Nah, dan menyesuaikannya dengan lingkungan sekitar. Jadi tugas utama ego ini adalah untuk mengatur perilaku seseorang sehingga sesuai dengan norma-norma sosial dan realitas yang ada di sekitarnya. Nah, ego ini juga bertanggung jawab untuk menjaga kesadaran dan melaksanakan sensor sehingga individu itu dapat berfungsi dengan baik dalam lingkungan sosialnya. Jadi ego ini berpikir secara realitas dan logis dan merumuskan rencana tindakan yang rasional untuk memuaskan kebutuhan insting yang mendasar dari itu tadi. Jadi ego ini sebagai mediasi antara keinginan yang tidak terpuaskan dari itu tadi
dan kenyataan yang ada di sekitar individunya. Nah, contohnya itu seperti kayak seorang anak yang lapar, dia ingin makan sebanyak mungkin. Nah, dia ingin makan sebanyak mungkin untuk memuaskan kebutuhannya tersebut. Nah, tetapi ego ini merespon dengan mencari cara yang lebih realistis dan logis untuk mencari tahu kapan waktu yang tepat untuk makan, mencari makanan yang tersedia dan memilih makanan yang dapat memuaskan rasa lapar tanpa mengganggu dia punya kesehatan dan etikanya begitu. Nah, dengan cara ini ego tuh dia mempertimbangkan kenyataan lingkungan sekitarnya dan membuat keputusan yang lebih baik untuk memuaskan kebutuhan instinktif dengan cara yang lebih sesuai dengan norma sosial gitu. Nah, yang terakhir tuh ada super ego, di mana super ego ini adalah bagian dari sistem kepribadian yang berperan dalam cabang moral atau hukum begitu. Nah, super ego ini mewakili nilai-nilai yang ideal, bukan hanya nilai-nilai yang bersifat realistis atau praktis. Nah, di mana super ego ini mendorong individu untuk mencapai kesempurnaan dan mengikuti nilai-nilai moral dan tradisional yang diajarkan oleh orang tua atau masyarakat sekitarnya. Nah, super ego ini juga bertanggung jawab untuk mengontrol perilaku individu sehingga sesuai dengan nilai-nilai moral yang dia pegang. Contohnya itu ketika seorang anak itu dilarang untuk bermain game yang kasar atau berbahaya oleh orang tuanya, anak tersebut mungkin merasa ingin bermain game tersebut karena hasrat dan keinginan dari id-nya. Tetapi super ego itu akan mendorong anak tersebut untuk mematuhi aturan dan nilai-nilai yang sudah tadi diajarkan oleh orang tuanya. Jadi dalam situasi ini, super ego itu berfungsi sebagai pengontrol dan menghambat perilaku anak agar sesuai dengan nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat. Jadi dalam hubungan dengan satu sama lain, id, ego, dan super ego ini saling berinteraksi dalam membuat keputusan dan menentukan perilaku manusia. Jadi Freud ini berpendapat bahwa konflik antara ketiga komponen ini tuh dapat menyebabkan gangguan mental dan emosional jika tidak teratasi dengan baik. Selain itu adalah konsep utama lagi dari teori ini. Selain yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu antara ada id, ego, dan super ego, ada juga teori selanjutnya, yaitu ketaksadaran, kesadaran, dan juga kecemasan. Nah, saya akan bahas di sini mengenai ketaksadaran dan kesadaran. Tentu ini menarik ya, karena kesadaran dan ketaksadaran ini menurut Freud itu kita bisa mempelajari tingkah laku seseorang dan juga bisa mengetahui masalah kepribadiannya itu ya lewat tingkah lakunya dia. Seperti itu. Sehingga bisa dikatakan bahwa ketaksadaran itu kita tidak bisa mempelajari secara langsung, tapi kita bisa mempelajari lewat tingkah laku seseorang, Perilakunya. ya seperti itu. Nah, untuk pembuktian klinisnya sendiri itu seperti mimpi-mimpi yang merupakan representasi dari Ketidaksadaran ya, itu. dan juga simbolik dari kebutuhan-kebutuhan dia, hasrat-hasrat dia, dan juga yang kedua itu seperti salah ucap. Contohnya pada saat dia sudah kenal orang tapi dia salah panggil nama gitu. Tiba-tiba lupa lupa nama temannya, itu kan merupakan ketidaksadarannya. Nah, berikutnya berbicara mengenai kesadaran. Kalau kesadaran sendiri itu merupakan bagian terkecil dari keseluruhan jiwa. Nah, contohnya nih gunung es nih, gunung es yang mengapung. Nah, itu kan kalau gunung es kan kita lihat Tampak permukaan ya, atasnya. tampak permukaan atas. Nah, yang bagian terbesarnya dia itu berada di bawahnya. Tidak kelihatan ya. Ya, begitu juga dengan jiwa kita. Ya, bagian bagian permukaan di bawah jiwa kita itu ya itu kesadaran kita. Itu. Nah, nice. karena kembali lagi ketaksadaran itu menyimpan pengalaman-pengalaman, ingatan-ingatan, dan juga bahan-bahan yang direpresi. Nah, sehingga kebutuhan-kebutuhan dan motivasi-motivasi yang tidak bisa dicapai, yakni di luar kesadaran kita,
juga berada di luar daerah kendali kita sendiri. Sehingga Freud juga percaya bahwa sebagian besar fungsi psikologis kita itu terletak di kawasan kesadaran kita. Di permukaan itu ya, Iya, gunung es yang itu ya. gunung es itu. Nah, Baik. selanjutnya saya akan membahas mengenai kecemasan. Nah, Wow. ya, kecemasan ini menarik karena kecemasan ini merupakan suatu keadaan tegang yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Pastinya kalau kita cemas, kita takut, pasti itu membuat diri kita, aduh, harus melakukan sesuatu nih supaya tidak cemas, tidak takut. Nah, terus fungsinya adalah, fungsi dari kecemasan ini adalah untuk memperingati kita terhadap ancaman atau bahaya, atau memberi sinyal kepada ego Ya. supaya dia terus meningkat jika tindakan-tindakan yang layak untuk mengatasi ancaman dari bahaya itu tidak kita ambil. Contohnya kayak ini ya, deadline tugas nih. Iya, benar. Hangin sekali. jam. Tapi kita baru sadar. Nah, Nah, itu kan cemas tuh kan. Iya. Nah, panggillah ego. Oke, saya akan kerjakan sekarang. Iya. Oh, jadi peran kecemasan sangat penting ya, Iya, itu teman-teman. sangat penting. Baik. Silakan lanjutkan. Nah, selanjutnya ada 3 macam kecemasan di sini, yaitu kecemasan yang pertama, kecemasan realistis. Nah, kecemasan realistis itu adalah kecemasan kita terhadap dunia luar atau dunia eksternal di sekeliling kita. Oke. Nah, seperti itu. Terus yang kedua ada yang namanya kecemasan neurotik. Nah, kecemasan neurotik ini adalah ketakutan terhadap tindakan yang tidak terkendali. Terkendali dari naluri-naluri kita. Contohnya tindakan mencuri, kalau kita tahu tindakan itu salah, tapi Iya. kita melakukannya itu pasti kita akan dihukum kan. Nah, Oke. itu merupakan salah satu kecemasan neurotik. Oh, Nah, terus yang ketiga yaitu kecemasan moral. Nah, kecemasan moral ini adalah kecemasan terhadap hati kita, naluri kita sendiri. Wah. Jadi kita cemas terhadap kata hati kita sendiri. Contohnya nih, kayak kita sudah positive thinking, oh kita mau melakukan ini pasti kita bisa. Tapi dari hati kita sendiri, masa sih ya? Nggak mungkin gitu, tidak mungkin saya bisa. Nah, itu masuk ke dalam kecemasan moral, dan itu juga bisa mengganggu psikologis kita sendiri. Oh, betul Karena sekali. dari dalam diri kita sendiri. Betul sekali. Nah, itu sekian penjelasan dari saya. Oke, selanjutnya kita masuk dalam perkembangan kepribadian. Nah, kepribadian kita semua di sini tuh dibentuk dari 3 fase awal kehidupan. Yang pertama itu ada fase oral atau tahap pertama kehidupan yang dimulai dari usia 0 sampai 1 tahun. Nah, pada fase ini anak bergantung seutuhnya pada orang tua, mulai dari asupan makanan yang ia dapatkan, aktivitas sehari-harinya, serta kasih sayang. Nah, pada fase oral ini merupakan salah satu sumber terjadinya masalah kepribadian di masa yang akan datang. Contohnya kurangnya kepercayaan diri anak terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap dunia. Ketakutan untuk menjangkau orang lain, ketakutan untuk mempercayai dan mencintai, rasa harga diri yang sangat rendah, serta kesulitan anak dalam akrab dengan orang lain dalam sebuah pertemanan. Nah, hal-hal itu terjadi karena kurangnya cinta dan kasih sayang dari orang tua dan orang terdekat anak itu. Oleh karena itu, cinta adalah perlindungan terbaik terhadap ketakutan dan ketidakamanan. Bahkan anak-anak yang mendapatkan cinta dan kasih sayang lebih dari orang tua dan orang sekitarnya cenderung memiliki sedikit kesulitan dalam mempercayai diri sendiri. Sedangkan anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang atau anak-anak yang kelahirannya tidak diinginkan lebih banyak mendapatkan kesulitan dalam menerima diri sendiri. Setuju sih. Nah, yang kedua ada fase anal, yaitu dimulai pada usia 1 sampai 5 tahun. Tadi pada fase oral kan itu menekankan pada individu untuk mengalami rasa bergantung kepada orang lain, rasa percaya diri, dan menerima cinta. Pada fase anal ini individu ditekankan untuk lebih belajar mandiri, memiliki kekuatan atas diri sendiri, serta bagaimana mengakui dan menangani perasaan-perasaan yang negatif. Nah, pada selama fase anal ini berlangsung, anak itu dipastikan akan mengalami perasaan-perasaan negatif seperti benci, amarah, merusak, dan lain-lain. Jadi pada fase ini penting sekali peran orang tua
untuk mengajarkan anak bahwa perasaan negatif yang mereka alami itu normal dan harus dapat diterima oleh diri sendiri. Oh, berarti pada fase anal ini mereka sudah mulai mengenal jenis-jenis emosi ya. Betul sekali. Oh, baik, baik. Nah, ada juga masalah yang muncul ketika anak dewasa dan bersumber pada fase anal ini, yaitu masalah kehilangan kesanggupan dalam menjalankan fungsi diri. Di sini contohnya tuh orang tua mengambil peran lebih banyak atas hidup anak. Misalnya jika anaknya mau melakukan satu aktivitas, terus orang tuanya bilang, biar mama saja atau biar papa saja yang melakukan itu karena kamu terlalu lemah atau kamu terlalu lambat dalam melakukan hal itu. Nah, di situ anak merasa kayak tidak berguna, tidak dipercayai. Ya, betul. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal itu terjadi, kurangnya percaya diri anak, maka penting sekali anak memperoleh rasa memiliki kekuatan, kemandirian dan kekuasaan atas dirinya sendiri pada fase anal ini. Oke, yang terakhir yaitu fase falik yang dimulai dari usia 3 sampai 5 tahun. Fase di mana mulainya kesanggupan anak untuk berjalan, berbicara, berpikir dan mengendalikan otot-otot berkembang pesat. Pada fase ini aktivitas seksual menjadi lebih intens. Anak-anak menjadi lebih ingin tahu tentang tubuhnya. Mereka berhasrat untuk mengeksplor tubuhnya dan menemukan perbedaan-perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, pada fase falik ini anak membentuk sikap-sikap mengenai kesenangan fisik, mengenai nilai moral, apa yang benar dan apa yang salah, serta mengenai apa yang maskulin dan apa yang feminim. Nah, masalah yang nantinya akan timbul dalam fase falik ini jika anak sudah dewasa itu misalnya adanya indoktrinasi atau standar-standar moral yang kaku dan tidak realistis dari orang tua. Nah, indoktrinasi ini menyebabkan pengendalian superego secara berlebihan sehingga menyebabkan anak menjadi takut bertanya, kekakuan dan rendahnya rasa harga diri anak. Oh, oke, itulah tahap perkembangan ya. Jadi menurut Sigmund Freud juga ya teman-teman, jika kita ingin membentuk SDM, sumber daya manusia yang bagus, dikatakan bahwa 5 tahun masa anak tuh sangat penting ya, untuk dapat melihat masa depannya itu jadi seperti apa. Itu menurut Sigmund Freud ya teman-teman. Jadi penting ya masa kanak-kanak itu ya. Karena periode emas juga. Oh iya, golden age ya. Nah, karena kita sudah membahas epistemologi dari Sigmund Freud, bagaimana dia tuh menemukan konsep-konsep utama dalam pendekatan psikoanalitik. Nah, berarti kita langsung masuk nih ke pembahasannya yang menarik, yaitu psikoterapi dari psikoanalitik. Bisa dibahas setelah teman kita Putri. Oke, baik, terima kasih Kasal. Di sini kita akan masuk ke proses terapeutik. Nah, kan proses terapeutik nih berarti berkaitan dengan terapi. Nah, apa itu terapi? Nah, terapi adalah terapi menurut psikologis dan juga kesehatan mental itu merujuk pada suatu proses atau intervensi dari seseorang yang profesional kepada seseorang klien untuk menyelesaikan permasalahan dari klien tersebut. Nah, klien tersebut bisa berupa individu maupun juga kelompok. Nah, di mana klien di sini pastinya mengalami suatu masalah yang tentunya mengganggu kesejahteraan dalam dirinya, sehingga dia memutuskan untuk mencari seorang terapis. Ya, itu secara umum. Nah, tujuan dari terapi itu sendiri yaitu untuk mencapai perubahan yang bersifat positif, lalu adanya pemulihan dan juga meningkatkan kualitas hidup serta menemukan potensi dalam diri seseorang. Nah, terapi psikoanalisis didasarkan pada teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman. Nah, terapi psikoanalisis ini didasarkan pada teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Nah, terapi psikoanalisis ini memiliki tujuan khusus, yaitu untuk menggali alam bawah sadar dari si klien untuk
menyelesaikan permasalahan dari klien tersebut. Berarti dia terapi ini sejenis untuk menggali masa lalu ya? Iya, dia menggali masa lalu untuk mencari apa yang menyebabkan klien ini punya problem ini. Problem yang terjadi di klien tersebut itu didasarkan pada pengalaman masa lalu. Oh Jadi ya. iya, peran terapis di sini di situ menggali kembali masa lalunya. Oh, baik. Iya, kurang lebih seperti itu. Baik. Selanjutnya kita masuk pada peran dan fungsi dan peran terapis. Nah, yang pertama sini ini terapis itu membantu klien untuk mencapai kesadaran diri dan hubungan pribadi dari si klien ini untuk menghadapi kecemasan melalui cara-cara yang realistis. Kan seperti yang kita ketahui kan biasanya klien ini sulit untuk menerima realita begitu toh. Ya, Jadi sehingga peran terapis ini dia memberikan solusi kepada klien kayak berikan apa ya cara-cara begitu supaya apa yang bisa engkau lakukan tuh supaya engkau tuh bisa menghadapi kau punya permasalahan Kayak pandangan yang baru ya. Memberikan intervensi. Iya. Biar dia open minded terhadap problemnya itu. Iya betul. Iya. Nah, yang berikutnya itu konselor juga itu membangun hubungan yang baik dengan klien. Nah, kemudian kan setelah hubungannya klien dengan konselor sudah kayak bagus begitu kan. Jadi ketika klien menceritakan dia punya permasalahan itu kayak dia lebih leluasa begitu, kayak dia cerita dengan sahabat dekat begitu. Nah, Jadi tidak ada yang ditutupi. Mengungkapkan apa yang sebenarnya mungkin terjadi. kan ini klien ini kan dia langsung menceritakan di permasalahan tanpa dia tuh punya Membangun rapport dulu. Nah, itu. Nah, pada saat klien ini sudah mulai menceritakan dia punya permasalahan, peran dari si konselor ini dia tuh mulai mendengarkan dan menafsirkan dari permasalahannya si klien ini. Nah, yang berikutnya itu konselor itu memberikan perhatian kepada apa yang menjadi permasalahan dari si klien ini. Nah, fungsinya itu untuk mempercepat proses penyadaran dan hal-hal yang tersimpan dari dalam dirinya si klien ini. Oh iya. Nah, lalu sementara klien ini berbicara, konselor itu berperan untuk mendengarkan dan kemudian memberikan tafsiran terhadap apa yang menjadi permasalahan tuh yang seperti yang saya omong. Seperti tadi yang sudah jelaskan itu ada beberapa peran dari konselor. Nah, sekarang saya akan sebutkan salah satu peran utama dari si konselor ini. Nah, konselor ini dia tuh mengajarkan kepada si klien untuk ini arti proses supaya ini klien itu bisa mengalami peningkatan kesadaran atas cara-cara untuk berubah sehingga ini klien mampu mendapatkan kendali yang lebih rasional atas dirinya sendiri. Nah, setelah kita tahu apa sih itu terapis dan kita tahu apa itu tujuan dari terapis, kemudian kita tahu fungsi dan peran dari terapis, maka di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik apa saja sih yang ada dalam terapi psikoanalitik. Jadi, dalam terapi psikoanalitik itu ada 5 teknik. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 teknik, yaitu asosiasi bebas dan penafsiran. Nah, asosiasi bebas ini adalah metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau dan pelepasan-pelepasan emosi di masa lampau akibat traumatik. Nah, proses ini disebut katarsis. Jadi, katarsis ini bisa dibilang adalah sebuah proses di mana seseorang itu masuk atau dia kembali ke masa lampaunya supaya terapis ini bisa tahu di mana klien, pada titik mana klien ini Merasakan permasalahan itu. merasakan permasalahan ini atau permasalahan di diri klien itu diakibatkan oleh apa sih? Kejadian apa yang terjadi gitu. pada saat Oke. itu. Nah, di asosiasi bebas ini, terapis meminta klien untuk membersihkan atau mengosongkan pikirannya agar dia bisa rileks, dan pada saat dia rileks maka dalam situasi atau dalam kondisi di mana dia tidak punya pikiran atau Tentang apapun yang dia tentang kepalanya. apapun itu, maka seperti dia dihanyutkan oleh
suasananya, dan dia akan dengan sendirinya dia akan meluapkan emosi-emosi yang mungkin selama ini dia pendam di masa lalu, seperti itu. Berarti ini si mereka nih mengembalikan dia ke masa lalunya Ya, itu, seperti itu. ketidaksadarannya Iya. itu. Nah, tugas dari terapis itu sendiri pada saat kliennya tidak sadar Ya. dan mengungkapkan emosi-emosi atau mengungkapkan hal-hal yang dipendamnya pada masa lalu. Nah, terapis di situ menganalisis apa sih yang membuat dia sampai keadaan dia seperti ini, seperti itu. Ya. Oke, jadi tugas terapis dalam asosiasi bebas ini yaitu menganalisis pada titik mana atau kejadian mana yang mengakibatkan keadaan klien yang sekarang seperti itu. Dan kemudian ketika sudah tahu di titik mana atau pada keadaan mana, maka setelah selesai asosiasi bebas itu atau setelah terapis itu, maka terapis akan menuntun atau lebih mengarahkan klien untuk kayak oke, setelah kalau kamu seperti ini, kamu harus seperti ini. Kasih pandangan baru, Iya, nih. kasih pandangan Dia harus baru. menyadarkan Iya, seperti pasien. itu. Ya. Jangan terlalu terlarut-larut. Iya, begitu. Nah, lanjut pada teknik yang kedua yaitu penafsiran. Nah, penafsiran ini berbeda dengan asosiasi bebas. Kan tadi kan kalau asosiasi bebas itu membuat klien untuk kembali pada masa lampaunya. Sedangkan penafsiran itu adalah suatu prosedur dasar dalam menganalisis asosiasi-asosiasi bebas atau mimpi-mimpi dan sebagainya. Jadi setelah dilakukan teknik asosiasi bebas, maka selanjutnya itu penafsiran. Jadi penafsiran itu seperti yang tadi yang klien melakukan analisis, ya seperti itu. Jadi prosedur atau caranya itu yaitu yang pertama terapis menyatakan setelah selesai, contohnya setelah selesai di teknik asosiasi bebas, maka terapis ini menyampaikan kepada klien, oh kamu seperti ini karena yang pada saat tidak sadar ini ternyata kamu mengungkapkan ini dan ternyata hal itu yang membuat kamu seperti ini. Ya. Oke. Jadi penafsiran itu harus tepat waktu, harus selesai. Penafsiran itu harus dilakukan setelah atau sehabis dari Asosiasi bebas. asosiasi bebas. Karena kebanyakan klien itu menolak jika pada waktu yang tidak tepat. Ya, Seperti itu. Biar sejalan. iya betul. Nah, sudah dijelaskan tadi ya, ada dua teknik sebelumnya, yaitu teknik asosiasi bebas, teknik penafsiran. Nah, di sini akan saya jelaskan dua teknik lainnya, yaitu teknik analisis mimpi dan juga analisis dan penafsiran transferensi. Kenapa sih kita belajar tentang analisis mimpi? Kenapa sih mimpi harus dibahas dalam psikologi? Nah, mimpi ini juga dibahas dalam kajian psikologis. Lebih tepatnya dalam pendekatan psikoanalitik ini. Nah, aktivitas mimpi merupakan salah satu aspek kehidupan yang tidak dapat terlepas atau akan selalu beriringan dalam kehidupan sehari-harinya kita. Nah, walaupun mimpi termasuk dalam pengalaman subjektif individu, namun mimpi juga merupakan fenomena universal yang Dialami oleh semua orang. yang memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian manusia. Nah, aktivitas tidur dan mimpi memiliki dimensi psikologis yang unik untuk kesehatan jiwa dalam diri manusia. Hasil penelitian, beberapa hasil penelitian itu menunjukkan jika mimpi terkadang itu dapat mengandung kenyataan. Atau terkadang mimpi ini hanya sebagai bunga tidur saja, ya seperti yang kita bisa hanya mimpi bunga tidur kan gitu. Atau kadang mimpi ini berisi informasi yang memecahkan suatu permasalahan. Nah, dalam teori psikologi, mimpi ini merupakan refleksi keinginan yang tidak dapat diterima oleh pikiran sadar, sehingga muncul dalam bentuk yang disamarkan oleh alam bawah sadar. Atau dapat dikatakan juga mimpi ini merupakan isi jiwa yang tidak sadar yang timbul secara spontan pada saat tidur, yang mempresentasikan keinginan, ketakutan maupun konflik-konflik yang ditekan ke alam bawah sadar yang karena
tidak patut untuk dikeluarkan atau diekspresikan pada saat keadaan sadar. Berarti mimpi itu berasal dari segala persepsi kita waktu kita sadar ya. Iya, betul sekali. Nice. Nah, mimpi ini mampu dianalisis sedemikian rupa dengan menggunakan teknik psikoanalitik, yaitu teknik analisis mimpi ini. Oh ya. Nah, untuk memperoleh informasi mengenai sumber-sumber masalah secara tidak sadar menghadapi seseorang serta bukan secara tidak sadar, menghadapi, tapi secara tidak sadar menghinggapi seseorang serta untuk mengetahui kesulitan-kesulitan emosional yang diderita oleh klien tersebut. Nah, analisis mimpi ini sebagai sebuah prosedur yang penting untuk membuka bahan atau hal-hal yang tidak disadari dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Nah, Freud ini memandang mimpi-mimpi ini sebagai jalan istimewa menuju ketaksadaran. Oh ya. Kenapa sih Freud ini mengatakan jalan istimewa menuju ketaksadaran? Karena melalui mimpi, hasrat-hasrat, kebutuhan, nah betul, ketakutan-ketakutan yang tak disadari dapat diungkapkan. Lewat mimpi ya. Iya, tapi betul, ada kenyataan yang mungkin tidak bisa disepelekan juga. Ternyata mimpi ini memiliki dua tarif isi. Ada isi laten dan isi manifest. Ya. Nah, isi laten ini terdiri atas motif-motif yang disamakan, tersembunyi, simbolik, dan tak disadari. Nah, sementara isi manifest ini merupakan hasil transformasi dari isi laten yang tidak dapat diungkapkan dan dirubah menjadi sesuatu yang dapat diterima. Kak, contohnya seperti apa? Contohnya seorang klien nih cerita kalau dia ini mengalami mimpi dikejar ular. Dikejar terus sudah dekat terus dililit oleh ularnya. Ternyata ketika dibawa ke isi manifest mimpi dapat dianalisis ya. Manifest mimpi ini kenyataannya. Iya, kenyataannya ular ini sebagai rentenirnya dan pada saat dia dililit ular ini ternyata utangnya ini sudah banyak dan menumpuk. Jadi dia merasa cemas, merasa takut, bagaimana sih harus bayar ini utang. Nah, itu contohnya. Jadi mimpinya itu ternyata punya makna ya. Iya. Oke, atau secara sederhana nih dapat dikatakan kalau isi laten mimpi ini berada di dalam selubung. Nah, isi manifest ini yang menyelubungi isi latennya. Tapi ada hal yang harus kita perhatikan juga. Tidak bisa langsung dihubungkan. Dia tidak bisa langsung dihubungkan dari dia cerita mimpi. Oh, ternyata begini. Itu tidak bisa secara seperti itu langsung dihubungkan ya. Tetapi perlu digali informasinya melalui asosiasi bebas yang sudah dijelaskan tadi. Sehingga kita tahu apa yang sebetulnya sedang membuat orang ini merasa cemas. Ya, jadi tidak bisa terkasa kalau cerita mimpi begini. Tidak bisa, harus melewati proses asosiasi bebas dulu dari penggalian terapi psikoanalitik ini ya. Makanya membutuhkan seseorang terapis yang Iya, profesional. makanya butuh terapis yang profesional. Karena mereka yang paling mengerti lah ini harus dibawa kemana, analisisnya seperti apa. maksudnya Ya. Ada juga teknik yaitu analisis dan penafsiran transferensi. Nah, analisis transferensi adalah teknik yang utama dalam psikoanalisis sebab mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi. Jadi klien ini membantu terapis ini membantu kliennya untuk menghidupkan kembali masa lampaunya. Maksudnya kejadian-kejadian yang mengganggunya pada masa lampau yang tidak secara tidak sengaja dibawa bersama kehidupan kedepannya dia gitu, masa depannya dia. Nah, transferensi terjadi saat pasien mengembangkan atau klien ini mengembangkan reaksi emosionalnya ke terapis. Tadi sudah dijelaskan ya, harus ada kenyamanan antara terapis dan klien. Nah, ketika nyaman ini, klien itu
mengembangkan reaksinya, reaksi emosionalnya ini ke terapis, karena dia merasa bahwa hal ini bisa saja dikarenakan pasien ini mengidentifikasi terapis sebagai seorang di masa lalunya. Oh, jadi dia betul-betul Iya. mengeluarkan emosinya. Iya, kan sudah ada kenyamanan nih, jadi dia sudah diizinkan untuk cerita. Terus dia melihat bahwa si terapis ini adalah orang yang ada di bagian masa lalunya dia yang menyebabkan dia itu cemas, takut, sampai dia datang di terapis ini. trauma. Nah, ketika dia melihat terapis ini sebagai orang yang ada di masa lalunya, maka dia akan meluapkannya. Nah, Contohnya, kita saja kalau mengingat masa lalu, kita saja emosi. Iya, Iya kan? Kita hanya mengingat. Iya. iya. Belum kalau kita betul ketemu, apalagi ketemu kan. apalagi Iya. betul-betul menggali masa lalu. Emosi Membicarakan hal sekali. yang Betul. 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 Iya. Menggali masuk apa. Apalagi penting sekali kan dukungan orang terdekat. Iya. Nah, ketika orang terdekatnya tidak memberi dukungan, nah di situ dia pasti akan meluapkan. Jadi dia misalnya Iya. dia menganggap terapis ini sebagai dirinya orang tua. Jadi dia menganggapkan semua emosi yang dia tahan, apa yang dia orang kekang dia, semua dia luapkan ke terapis. Apa sih kaitannya dengan analisis? Nah, klien ini mengalami kembali perasaan-perasaan menolak dan membenci sebagaimana yang dulu dirasakannya, misalnya kepada orang tuanya, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, untuk hubungannya dengan penafsiran, hubungan transferensi juga memungkinkan klien mampu menembus konflik-konflik di masa lampaunya yang tetap dipertahankannya hingga sekarang dan menghambat pertumbuhan emosionalnya. Singkatnya, efek-efek psikologi efek-efek psikopatologis, Ya. efek-efek psikopatologis dari hubungan masa dini yang tidak diinginkan dihambat oleh penggarapan atas konflik emosional yang sama yang terdapat dalam hubungan terapeutik dengan analisis. Ya. Oh ya. Gitu. Dapat dikatakan positif transferensi apabila perasaan itu adalah perasaan sayang atau kekaguman, ya. Dan dikatakan negatif transferensi apabila perasaan tersebut mengandung permusuhan, kecemburuan, dendam. Jadi saya sudah jelaskan ya dua teknik itu. Oke, jadi untuk teman-teman yang merasa kalau kehidupannya itu memiliki banyak masalah dan dirinya sendiri tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, nah di sini kami menyarankan teman-teman untuk mencari seseorang yang ahli atau terapis yang profesional tentunya untuk membantu teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan teman-teman. Oke, baik. Berakhirlah sudah diskusi atau bincang-bincang santai. Oke. Jadi teman-teman, jika punya masalah, jembatan di Liba, Jembatan Petu dan gedung-gedung lainnya bukan menjadi solusi Dari permasalahan yang teman-teman alami. Tetapi jika sahabat dan pacar kalian tidak memberikan solusi. tinggalkan. Ganti pacar baru. Iya. Betul sekali. Ada konselor. Oke, jadi itu hanya sebagai ice breaking di antara kami ya teman-teman. Jadi lebih tepatnya ketika teman-teman punya masalah, punya persoalan yang mungkin teman-teman sudah merasa bahwa diri saya sendiri itu sudah tidak bisa menangani permasalahan ini. Jadi kami menyarankan teman-teman boleh nih ke psikolog atau psikiater yang memang ahli di bidangnya yang bisa membantu teman-teman menyelesaikan permasalahannya yang lebih tepat. Oke. Tapi ada satu yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Apa itu? Tempat ketemu mengadu. Siapa itu? See you in the next video. Bye.